Qala Ibnu Syihab wa khurujul imam yaqta'u as-salah wa kalamu yaqta'u al-kalam. Tatkala imam naik ke mimbar, enggak boleh lagi kita sholat. Tadi sholat qabliyah pas azan selesai langsung qabli. Giliran imam naik dia mau sholat. Oh, enggak boleh. Afdalan ente dengerin yang udah duduk. Kalau orang yang baru datang enggak apa-apa. Yang baru telat, kalau yang duduk dari tadi giliran imam mau mau berbicara, dia sembahyang nggak boleh. Wa kalamul imam yaqta'u kalamal ma'mumin. Kata Imam Ibnu Syihab, dengan berbicaranya imam, berkalam imam, putus orang yang lain nggak boleh berbicara. Hanya imam yang berbicara. Dengerin yang lain semuanya. Masya Allah ya, ilmu. Wa khurujul imam yaqta'u shalah al-ma'mumin. Enggak boleh lagi makmum salat mendirikan salat di situ kecuali yang baru datang dari luar. Wa kalamuhu imam yaqta'u kalam al-ma'mumin. Kalau imam sudah berbicara berkalimat mengucap, enggak boleh lagi makmum berbicara. Stop. Wa haddatsani an Malik an Abi Nadhr maula Umar bin Ubaidillah an Malik bin Abi Amir an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. كان يقول في خطبته قل ما يدعو ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن المنصت الذي لا يسمع من الحق مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف ويخبرونه أن قد استوت فيكبر. Sayyidina Utsman tadi hadis Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian pegang-pegang erat-erat sunnah-sunnahku, kata Nabi, segala sunnah Nabi. Wa sunnatul khulafa. Nabi udah sebelum meninggal udah tahu bakal jadi khulafa ar-rasyidin 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini tadi Sayyidina Umar, sekarang Sayyidina Utsman. Bagaimana kata Amir ya, dari Malik bin Abi Amir bahwa di zaman Sayyidina Umar dia di dalam khutbahnya sekurang-kurangnya tidak boleh ada yang berbicara kalau dia lagi khutbah. Oh, Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulullah, kurang ajar kalau lagi ada yang berbicara. Orang-orang Amirul Mukminin pembesar ada yang ngomong, wah, galil adab, bisa dihukum, bisa dicambuk. Karena Amirul Mukminin ngomong, kita jangan jauh-jauh deh. Ya, kalau Pak Gubernur lagi ngomong, ada yang ngobrol, marah nggak Gubernur? Apa namanya itu? Asisten ituin kita sama asisten. Apalagi Amirul Mukminin sama Sayyidina, apalagi khutbah Jumat dia lagi khutbah, dia bicara, nggak ada yang berani ngomong sedikit pun katanya waktu dia lagi khutbah. Adab, ya, hormat kepada masjid, hormat kepada malaikat, hormat kepada mimbar, hormat kepada imam, hormat kepada khutbah. Banyak di situ menghormati. Malu dengan orang-orang teman-teman yang duduk bersama-sama kita berbicara. Karena nggak menghargai masjid, nggak menghargai Jumat, nggak menghargai imam, nggak menghargai khutbah, banyak itu. Galin adab, kurang adabnya. Sedikit katanya yang nggak ada orang yang berani berbicara kalau dia lagi khutbah. Idza gamal imam yakhutub yaumul jumu'ah, kata Sayyidina Utsman, kalau sudah bangun seorang khatib di hari Jumat, fastami'u wa ansitu, kalian dengar, kalian simak. Insaf arti tadabbur wa tafahum bil kalam. Diambil, dengerin makna, tafsir, omongan, kalimat, dipahami daripada ayat tadi, hadis, cerita. Suka-suka dulu habis Jumat ditanya sama guru, tadi imam babnya apa ya, pasalnya dibaca sama imam, ada lupa. Ya hadir, ngobrol, ngelamun. Imam baca apa tadi khutbahnya, cerita takwa, cerita sabar, cerita syukur, cerita apa lagi, nggak tahu. Sama kayak gini zaman saya. Kalau pulang dari masjid, apa tadi khutbah temanya, nggak tahu, lupa deh. Apa hadisnya, apa ayatnya,
apalagi ini bukan santri, bukan muta'allim, maka disuruh istima', insaf, sama dengan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, supaya kalian dapat rahmat. Di dalam khutbah Jumat ada wajib khutbah itu qiraatul Quran di awal dan di akhir. Wajib wasiat taqwa di khutbah pertama, di khutbah kedua. Suka-suka imam main khutbah aja, boleh baca ayat sedikit nggak boleh, dia mesti baca ayat. Makanya udah potong-potongnya wal asri kayak baca, dia kan wal as masuk mengaruh juga di bawah wal asri, ya. Supaya ada sedikit ayat yang dibaca lengkap, ya. Maka kata Sayyidina Utsman, kalian harus dengar dan simak, karena sesungguhnya bagi orang yang menyimak tidak sama pahalanya dengan orang yang enggak menyimak. Jauh. Hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ngerti sama orang yang enggak ngerti? Apakah sama orang yang menyimak sama orang yang menyimak? Nah, jauh pahalanya. Yang itu pahalanya enggak ada. Jumatnya lagha, Jumatnya jerawat. Kalau yang dengar, yang menyimak, yang memahami, yang tahu apa temanya, apa bacaannya, apa wasiatnya imam, apa ayat-ayatnya, apa hadisnya, apa kisahnya, oh dapat pahalanya besar. Enggak sama. Fa idza qamatus shalah, kalau selesai imam sudah terakhir, sering kita baca apa? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qaman, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, dia turun tuh imam. Di situ katanya pas turun imam waktu ijabat doa. Doa banyak di hari Jumat diterima. Kita nggak tahu yang mana waktunya. Di antaranya turun imam dari mimbar, karena katanya didamping malaikat-malaikat mau ke mihrab. Ya. Yang hadir malaikat semuanya. Ibaratnya kita kalau orang tua turun dari atas dituntun nggak? Tuntun sana. Tuh malaikat-malaikat menuntun imam yang turun dari mimbar. Mimbarnya tinggi kalau mimbar Rasulullah SAW. Ya. Sampai ke tempat mihrabnya, tempat sejadahnya imam. Disitulah katanya, ya, imam mengatakan kepada siapa? Kepada makmumin, i'tadilu, luruskan, rapatkan, sejajarkan saf-saf kalian, wahai makmumin. Wahadzu bil manakib, dempetkan pundak-pundak kalian. Kemarin udah renggang, sekarang udah nggak ada lagi renggang. Jangan mau kita renggang lagi. Dibodohin masih renggang juga. Ada masjid masih renggang, bodoh itu masjid. Gitu aja deh. Hah? Udah modern. Sekarang sembahyang renggang modern. Apaan itu masjid begitu? Udah gitu nggak pakai apa lagi? Nggak pakai permadani lagi. La haula wala quwwata, dibawa-bawa sampai sekarang. Ya. Nah, zaman Rasulullah dan zaman tabi'in ada orang yang meluruskan saf biar dia ngelurusin, karena sekarang kita lihat kalau gede masjid di tengahnya kopong, tahu kopong renggang mesti dimajuin. Nah itu ada petugasnya. Di saf pertama megang 5 saf, orang yang kedua megang 5 saf ke 10, terus megang 5 saf yang ke 15 ke 20, supaya apa? Maju. Imam jangan takbir dulu. Udah kelar, dia pada datang tuh. Udah isyarat. Kalau kita wasit kanan, wasit kiri, pemain boleh. Baru ngomong wasit tengah. Selesai. Saf-saf udah rapi, udah rapat. Allah. Itu Sayyidina Utsman. Itu sunnah-sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Benar juga. Kalau sekarang kita nggak ada yang menyuruh, nggak ada yang merasa. Masing-masing pada nafsi-nafsi. Yang penting gue udah sejadah gue mau bangun sejadahnya. Kau sejadahnya. Kalau udah gelar di situ, nggak bakal bangun udah. Biar gopong, yang maju nggak maju. Ya Allah.
Soft ke depan doang nggak mau maju, mentang-mentang mau pakai sejadah. Apalagi orang yang nggak ngaji. Kalau yang ngaji sih masih mending. Udah nggak ngaji, udah kayaknya udah bener aja udah. Maju, soft kosong, kopong, maju. Mesti ada orang. Nah itu tadi inisiatif Sayyidina Utsman. Ada orang-orang yang meratakan soft, yang menyempurnakan soft, yang mengatur soft. Selesai diatur, dia bilang udah selesai. Kalau kita tandain, takbir dia wahai imam. Imam baru takbir. Apa yang terakhir? Inna i'tidal as-sufuf min tamamis salah. Hadis Rasulullah 2. Sawwu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min iqamatis salah. Sawwu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamamis salah. Hadis Rasulullah. Kalian wahai imam, luruskan saf kalian, rapatkan pundak-pundak kalian. Sesungguhnya meluruskan saf-saf itu adalah kesempurnaan sholat. Yang kedua, min iqamatis sholat, itu daripada cara mendirikan sholat. Kaifiyat yang bagus supaya kita rapat pundak dengan pundak, kaki dengan kaki, lurus, jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur. Patokannya tumit rata. Deh, itu pasti insya Allah semuanya lurus. Nah sekarang udah zamannya nggak boleh lagi kita renggang, udah. Nggak mau disuruh renggang, ya, jangan mau rugi kita renggang terus. Thumma la yakbir hatta yatiha rijalun. Tuh, Sayyidina Utsman nggak mau bertakbir ihram kalau belum datang petugas-petugas yang tadi itu. Rijal bukan rajul. Kalau rajul satu, rijal artinya setiap 5 shaf satu orang, setiap 5 shaf satu orang ngerapiin shaf-shaf. Kayak sekarang yang nanggok, ingat ya tukang nanggok. Di sini nanggok, di sana nanggok, di sana nanggok, 5 orang nanggok. Mendingan ngerapiin shaf daripada nanggok. Ya, nanggok masjid udah kaya pakai nanggok juga. Malu gitu. Orang lagi sembahyang nanggok, kan akhirnya konsentrasi juga hilang tuh. Dosa juga tuh. Kalau lagi imam nanggok nggak boleh, saya berhentiin. Kalau lagi ada yang masjid nanggok nggak boleh. Nanggok sebelum imam apa? Imam naik. Kalau udah imam naik jangan nanggok. Dosa dia. Gara-gara 1.000, 2.000 akhirnya hilang semua orang. Yang naikin paling 1.000, paling tinggi 5.000. Nah itu menghilangkan konsentrasi. Kalau sudah datang semua yang meratakan shaf dan sudah dibilangin bagus, fayukhbirunahu, diberitakan sudah garis tawat as-sufuf, sudah rapi, baru fayukabbiru Sayyidina Utsman bin Affan. Bagus, inisiatif yang maju, kemajuan, bukan nambahin. Entar disangka bid'ah, enggak ada zaman Rasul. Tapi dia sudah dapat prioritas karena dia khulafaur. Kalau sudah sunnah khulafaur rasyidin kita ambil. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair. Ada orang bodoh bilang, oh hadisnya dhaif. Lo yang dhaif gituin. Hadis ini di Sahih Muslim dengan ngaji. Waktu di Saudi berdebat begitu katanya dhaif. Oh, ini orang enggak ngaji nih. Enggak. Hadisnya sahih di Sahih Muslim. Kenapa dikatakan? Kok Rasulullah udah tahu bahwa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menjadi khalifah? Iya. Terakhir Rasulullah SAW masuk ke Bir Anisa atau salah satu tempat kebun yang rindam daunnya, banyak kurmanya, dan Rasulullah mandi di situ, berendam sama Bilal. Kata Rasulullah, jangan ada yang masuk kecuali minta izin dulu aku lagi berendam, maka buka baju. Kata Sayyidina Bilal, ada yang mengetuk ya Rasulullah meminta masuk. Siapa? Abu Bakar masuk. Di situ urutannya tuh. Abu Bakar bilangin dia min ahlil jannah. Masya Allah. Mubasysyirin bil jannah. Masuk yang kedua. Siapa? Umar. Masuk yang ketiga. Utsman. Masuk yang keempat Ali. Disitulah katanya khulafaur rasyidin. Tanda-tanda Rasulullah udah mengkokohkan mereka menjadi khulafaur rasyidin. Kita Ahlus Sunnah menetapkan khulafaur rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hadis 9. Hadatsana an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar ra'a rajulain yatahaddatsan wal imam yakhutub yaum al-qiyamah fa hasabahuma an isbuta. Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar di zaman tabi'in, di dalam khutbah Jumat dia sebagai hadirin yang khatib orang lain di zaman itu.
Tapi waktu itu masih berupa tanah. Yang tadi kita bilang belum ada permada, belum permadani, masih hasbah. Hasbah itu pasir. Pasir. Di dalam khutbah imam ada yang ngomong 2 orang, diambil pasir disiram gitu. Nggak berbicara kan kalau pasir. Berbicara nggak pasir? Enggak dong. Kalau kan tadi kita bilang diem. Nah, ngomong tuh. Ini bahasabahum. Diambil pasir disiramin. Biar ngerti artinya diem maksudnya. Masih nggak ngerti juga disiramin masih ngomong juga. Sambit kalau gitu. Ya, udah disiram. Itu gitu. Sayyidina Umar ibn Khattab dari Nafi', ya. Di waktu imam lagi khutbah ada yang berbicara 2 orang, maka dikasih siram dengan pasir supaya dia diam, isyarat. Kan ada pepatah al-halim takfihil isyarah. Orang yang halim, orang yang pintar cukup diisyarat. Itu dong, ini diem dong. Masa masih disuruh juga. Udah dibilang diem, ini kan isyarat begini, diem. Nah, begitu. Atau tebarin deh. Apa namanya tadi? Pasir. Haddatsani an Malik annahu balagha wa anna rajulan atasa yaumal jumu'ah wal imam yakhthub. Telah sampai kepadaku katanya seorang di dalam khutbah Jumat, imam lagi khatib, ada yang bangkis. Fashammatu insanun ilaihi bijambihi. Ada yang membalas, dia mengucap alhamdulillah. Yang balasnya yarhamkallah. Terus akhirnya ngomong lagi kan, kita doain lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Doa bersin, masa nggak ada yang hafal? Ini pengajian begini nggak ada yang hafal doa bersin. Hashim baca apa? Alhamdulillah. Jawabnya yarhamkallah. Saya apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Hilang tuh konsentrasi Jumat. Subhanallah. Karena berapa kali kita ngomong? Yang satu ngomong alhamdulillah, dijawab yarham, doain lagi yahdikumullah wa yuslih. No, imam udah berapa kalimat lewat. Imam kan lewat ngomong terus kan. Masa imam berdengerin dia juga? Imam lagi khutbah, kita main jawab-jawaban, jangan. Jangan ente mulai alhamdulillah. Alhamdulillah di hati. Alhamdulillah di hati. Jangan sampai ada yang dengar nanti dia yang jawab yarhamkallah. Seolah-olah berbicara, ada tanya jawab, dialog, doa mendoakan, jangan dulu. Subhanallah, sampai begitu. Fanahahu Imam Sa'id al-Musayyib. Sa'id al-Musayyib imam tabi'in di ahli fiqh, ya, ahli madhab, dia bilang jangan dikoreksi, jangan kau jawab, jangan kau menjawab orang lagi khutbah engkau bersin berkata dan supaya orang menjawabnya dan mendoakannya. Stop, ya. Jangan ulang lagi kata dia. Masya Allah, ulama-ulama tabi'in keras ya. Ini jangan sekali aja dah. La ta'ud, jangan kau ulang lagi ini pekerjaan. Enggak bagus. Artinya menghilangkan konsentrasi. Wa haddatsana an Malik an Sa'd bin Syihab an al-kalam yawm al-jum'ah idza nazala al-imam al-minbar qabla an yukabbir faqala Ibnu Syihab la ba'sa bidzalik. Kalau imam udah turun selesai dari khutbah tadi, boleh deh tuh kita bicara. Tadi pas imam naik mimbar salam nggak boleh bicara. Sampai kapan? Sampai imam tuh turun dari mimbar boleh kita ngerapiin tadi sok megang sok, ya, lurusin sok. Nggak apa-apa bicara. Lah ba'sa bil kalam bidzalika. Ya, nggak apa-apa berbicara tatkala imam sudah turun, ya, sebelum dia bertakbiratul ihram. Kalau udah takbiratul ihram juga jangan. Saya suka lihat, udah imam takbir masih berbicara aja. Udah tua-tua lagi, di sholat pertama. Ngapain di sholat pertama, dia bercanda. Sholat pertama, masih ngapain kelik-kelikan gitu. Kayak anak kecil. Wah Allah, segini banget gitu kalau jadi imam. Bukan anak bodoh, bukan anak-anak. Udah gede-gede, udah tua-tua, ketawa-tawa. Imam udah takbiratul ihram. Bukan sholat sunnah, sholat isya, sholat maghrib sama kita. Di masjid kita menegur, habis ntar pengajian kita tegur. Kalau ketegur dia ngerti, dia malu. Masa udah takbiratul ihram masih ngomong? Kita mau ngadep siapa? Ngadep Allah. Ngadep Allah, mesti gemeteran, takut, bagaimana khusyuk, hadir
takbiratul ihram kita ini safwatus shalah. Intinya sholat takbiratul ihram. Masa kita masih ngobrol aja? Kata Habib Haddad, kalau aku sudah masuk ke dalam sholat, jangan ada yang bicara kepada aku. Jangan aku ada yang bicara, jangan selaman sama aku. Kenapa? Kalau aku bicara atau ada yang selaman, ada yang ngomong sama aku, hilang tuh konsentrasiku mau takbiratul ihram. Tadi ini ngelihat Ka'bah, akhirnya nggak ngelihat. Kenapa? Dia yang ngomong di situ. Ntar habis sembahyang mampir. Akhirnya apa itu? Mikirin makanan nih, amplop nih. Akhirnya sembahyang kita berantakan. Nggak mau, ulama-ulama begitu. Ya, jangan berbicara tatkala mau sembahyang. Jadi nggak membawa pikiran di dalam sholat. Ngomong aja nggak boleh, negor aja nggak boleh. Ya, nah itu adab-adab Jumat. Wallahu a'lam.